Halo guys, welcome back to Tiara's Diary. Jadi kali ini aku bakalan buat part 2 dari tema kita yang kemarin, dari video sebelumnya tentang pendaftaran PKN STAN. Yang kali ini aku akan bahas tentang tata cara pendaftaran PKN STAN. Kalau video sebelumnya aku udah bahas tentang kriteria masuk STAN dan syarat-syaratnya. Di video kali ini aku bakal bahas tentang tata cara pendaftaran. Yang pertama, tahap pendaftaran. A. Registrasi peserta melalui portal. Aku bakalan tulis di sini karena aku lihat ini dari tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu dari tanggal 9 sampai 30 April tahun 2019. Karena tahun ini belum keluar, jadi kita belum tahu gimana tanggalnya. Tapi kita harus tetap ancang-ancang, tetap harus persiapan. Yang pertama itu satu, di website yang aku tulis tadi, kalian itu harus memilih menu sistem seleksi calon pegawai negeri sipil melalui pendidikan kedinasan. Yang kedua, mendaftarkan diri dengan menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga atau KK untuk mendapatkan akun dan password yang akan digunakan untuk login. Jadi kalian itu pertama harus buka link yang aku kasih tahu tadi dan lakukan yang aku sebutkan tadi. Yang ketiga, setelah kalian daftar, kalian itu login menggunakan NIK dan password yang kalian daftarkan tadi. Yang keempat, memilih sekolah kedinasan PKN STAN, melengkapi biodata dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Khusus untuk calon peserta program afirmasi, mengunggah tambahan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2. Jadi buat kalian yang gak mau pilih PKN STAN, kalian itu tetap bisa pilih instansi kedinasan lainnya di tahap yang aku sebutkan tadi. Yang kelima, yaitu kalian harus mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Yang keenam, kalian itu harus log out dari portal yang aku sebutkan tadi, portal ini. Lalu untuk melanjutkan proses berikutnya melalui portal ini. Jadi portal yang aku sebutkan tadi itu cuma untuk kalian daftar. Kalian daftar, pilih instansi yang mau kalian pilih, dan setelah kalian memilih instansinya, kalian pilih atau klik link ini. Kayak misalkan kalau PKN STAN itu kalian berarti klik http://spmb.pknstan.ac.id di sini. Dan di sini tertulis peserta hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga, dan apabila pelamar diketahui mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan pada kementerian atau lembaga, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur. Jadi kalian cuma bisa pilih satu sekolah kedinasan. Contohnya, kalau kalian misalnya minatnya di STIS atau STAN, jadi kalian itu cuma bisa pilih salah satu, cuma bisa pilih STIS atau STAN, nggak boleh sekaligus dua. Dan kalau kalian ketahuan pilih lebih dari satu, kalian itu akan langsung dinyatakan gugur. Jadi harus hati-hati ya guys. Selanjutnya, yang B, pengisian formulir pendaftaran online atau e-registration melalui portal ini pada tanggal 9 sampai 30 April 2019. Karena tahun ini belum dikasih tahu, jadi belum tahu tanggal berapa kita disuruh tulisnya. Yang terdiri, jadi aku bakalan kasih tahu tahapan-tahapannya aja. Yang pertama itu login dengan menggunakan akun dan password yang telah didaftarkan pada http://sscasn.bkn.go.id. Jadi setelah kalian login di portal SPMB tadi, kalian itu masukin login sesuai akun dan username yang kalian tulis di akun SSCN. Yang kedua, mengisi data pilihan spesialisasi. Yang ketiga, mengisi data tambahan pada formulir pendaftaran online. Yang keempat, mengunci data dan mendapatkan kode billing berupa Mandiri Virtual Account atau MFA. Dan yang kelima, menyetor biaya pendaftaran sesuai dengan ketentuan. Jadi kalian itu harus buruan menyetorkan pembayaran kalian. Di tahap pendaftaran yang bagian C itu ada, setelah melakukan pembayaran, peserta itu mengunduh dan mencetak kartu ujian pada portal ini. Kartu ujian dapat diunduh dan dicetak 1 hari setelah calon peserta menyetorkan biaya pendaftaran. Jadi setelah kalian setor uangnya,
kartunya itu bisa dicetak 1 hari setelah pembayaran. Yang kedua, bagi calon peserta program afirmasi mengunggah tambahan dokumen pada portal ini, yaitu ada apa aja yang dimasukkan, yaitu ada ijazah SD dan ijazah SMP. Yang B itu akta kelahiran peserta, KTP ayah atau ibu kandung, dan kartu keluarga atau surat keterangan hubungan keluarga dari kelurahan atau kepala desa. Yang ketiga, calon peserta melakukan pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut. Karena kita belum dikasih tahu periode pembayarannya berapa, jadi kalau tahun lalu itu periode pembayarannya itu pada 9 sampai 30 April 2019. Tahun 2020 belum dikasih tahu karena belum ada pengumumannya. Yang B, pembayaran dilakukan melalui Bank Mandiri dengan cara setoran tunai, ATM, M-Banking atau Internet Banking dengan menggunakan MVA. Perhatikan tata cara pembayaran pada situs ini. C, sebelum melakukan pembayaran, calon peserta harus memastikan dirinya telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam huruf B tentang syarat-syarat pendaftaran. Jadi sayang banget kalau kalian misalnya belum memenuhi persyaratan tadi, tapi kalian udah mulai bayar, itu kayak sia-sia aja. Soalnya yang paling penting itu syaratnya itu kalian harus udah penuhi baru kalian bayar dulu guys. Kan sayang kalau misalnya ada yang nggak dipenuhi dan kalian bayar, itu kayak buang-buang duit kan. Jadi perhatikan dulu syarat-syarat yang tadi aku sebutin di video sebelumnya. Dan juga kesalahan yang terjadi pada saat melakukan penyetoran biaya pendaftaran di bank adalah tanggung jawab masing-masing peserta, dan uang yang telah disetor nggak bisa diminta kembali. Jadi kalau misalnya kalian itu ada kesalahan dalam bentuk pembayaran, bisa jadi dalam bentuk kelebihan bayar, itu uangnya nggak jadi tanggung jawab PK Instan, itu jadi tanggung jawab diri kalian sendiri. Yang keempat, panduan pendaftaran secara lengkap dapat dilihat pada situs ini. Kalian bisa lihat di 3 situs ini guys, biar kalian bisa lebih mengerti. Begitu deh guys. Oke guys, mungkin kalau aku lanjutin ke tahap tentang tata cara pelaksanaan ujian itu bakalan kepanjangan banget. Jadi aku akan lanjut videonya ke part 3 di video setelah ini. Oke guys, terima kasih. Kita ketemu lagi di part 3.